Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berada di pengajian online, masih membahas tentang seputar hukum-hukum dari haid dan nifas serta apa yang berkaitan dengannya dari pembahasan istihadah, dari darah-darah yang keluar pada wanita. Nah, ini dari pembagian dari pembahasan dari yang kita sarikan dari Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Baik. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita uraikan perbedaan antara haid dan nifas. Perbedaan antara darah haid dan darah nifas. Dan sudah kita uraikan dari pembahasan seputar hukum yang berkaitan dengan masalah haid. Dan ya, tentang bagaimana yang dilakukan oleh perempuan yang haid jika dia telah suci dari haidnya, tatkala dia berada di akhir dari siang atau di sore hari sebelum tenggelamnya matahari, atau dia berada di akhir dari malam sebelum terbitnya fajar. Ini sudah diterangkan pada pembahasan sebelumnya. Dan juga sudah diterangkan juga ada satu masalah yang dibawakan oleh Syekh tentang masalah jika seorang perempuan yang haid yang mendapati waktu salat, dan dia perempuan yang suci yang mendapati waktu salat, tapi dia belum sempat melakukan salat, haidnya sudah datang. Maka itu dari pendapat yang diterangkan oleh Syekh, salatnya tidak diganti. Nah, salat pada waktu itu ya, yang waktu masuk padanya. Beliau telah terangkan dari perkataan Ibnu Taimiyah dalam masalah ini yang diterjemah oleh para ulama. Baik. Dan juga sudah diterangkan, kita sudah bahas dari awal pembahasan masalah istihadah. Dan dia merupakan darah yang keluar pada wanita pada tempat yang khusus, tapi tidak punya waktu. Dan kebanyakan dia keluar itu banyak. Dan sudah kita bedakan ya, agar seorang bisa membedakan antara haid dan nifas. Itu sudah kita uraikan ada 5 perbedaan antara haid dan nifas. Antara haid dan istihadah. Nah, dari sisi keluarnya dia bagaimana? Ada yang kalau haid dia ada kebiasaannya, adapun istihadah itu dari hal yang tidak ada kebiasaan padanya, di luar kebiasaan. Kemudian yang kedua sudah diterangkan dari sisi ketebalan. Darah haid dia tebal, darah istihadah dia tipis. Dari sisi yang ketiga, baunya. Darah haid dia berbau yang tidak enak, adapun istihadah dia tidak berbau. Dan yang keempat dari sisi tempat keluarnya. Darah haid itu dari rahim, adapun istihadah dari urat yang pecah. Kemudian yang kelima,
dari sisi setelah dia keluar, nah kalau darah istihadah dia membeku, adapun darah haid dia tetap mengalir. Ya, tetap dia berada pada keadaan awalnya, tetap mencair. Nah, dan ada perbedaan yang lain dari sisi warna ya. Kalau darah haid dia berwarna hitam, adapun darah istihadah dia berwarna merah. Mungkin dari hal-hal yang harusnya diperhatikan bagi perempuan yang ingin membedakan antara haid dan istihadah. Ya. Kemudian beliau terangkan kepada kita di sini dari penjelasan seputar masalah istihadah sebelum pembahasan masalah nifas, tentang keadaan-keadaan perempuan yang mengalami istihadah. Nah, ada 3 keadaan dari uraian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Nah, keadaan yang pertama kata beliau dari perempuan yang mengalami istihadah itu, ya. Dan ini juga berlaku untuk perempuan yang haid ya, antara haid dan istihadah. Nah, yang pertama yaitu perempuan yang mempunyai adat kebiasaan. Perempuan yang mempunyai adat kebiasaan. Ya, yang dimaklumi pada dirinya. Sebelum dia ditimpa oleh istihadah, dia punya kebiasaan haid. Ya. Misalnya dia haid 5 hari kah, atau 6 hari kah, atau 7 hari. Nah, ya. Maka dilihat di situ. Nah, jadi udah pada waktu haidnya dia tidak salat, tidak puasa, dan berlaku padanya hukum-hukum bagi perempuan yang haid yang sudah diterangkan. Ya. Jika kebiasaan haidnya itu sudah berhenti, artinya sudah selesai, maka dia mandi dan salat. Nah, dan dia mencuci dari yang tersisa. Nah, jika ada yang keluar lagi setelah itu dan telah tampak dari tanda suci misalnya yang sudah diterangkan, apakah dengan keringnya darah sebelumnya, kemudian juga ada yang kedua dengan al-qassatul bayda, ada cairan putih, maka dia telah dianggap suci. Darah yang keluar setelahnya itu tidak dianggap lagi sebagai darah haid, tapi dia adalah darah istihadah. Dia adalah darah istihadah. Nah, ini yang harusnya diperhatikan. Apapun warnanya, mau warnanya hitam, mau warnanya merah, atau semacam bercak yang keluar misalnya coklat, ya, kapan dia keluar di luar kebiasaan haid, maka dia bukanlah dianggap sebagai apa? Darah haid lagi. Ini sudah diterangkan hadisnya ya. Nabi SAW bersabda kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh ketika itu. Nah, akan diterangkan atau diterangkan di sini ya oleh Syekh. Ya, dalilnya ya, beliau bawakan situ 2 hadis. Hadis yang pertama beliau bersabda kepada Ummu Habibah, dan hadis yang kedua beliau bersabda kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh, menunjukkan bahwasanya yang menjadi ukuran itu adalah kebiasaan. Ini bagi siapa? Bagi wanita yang punya kebiasaan haid. Nah, maka dia duduk di waktu kebiasaan tersebut, dia tidak salat, tidak puasa, dan seterusnya berlaku hukum haid yang sudah diterangkan. Setelah dia suci, dia lihat tanda suci yang sudah diterangkan, darah yang keluar setelahnya mau warna apa, ya, hitam, merah, coklat, kuning, dan seterusnya, itu tidak dianggap sebagai darah apa? Haid. Dan Nabi SAW bersabda kepada Ummu Habibah ketika itu dalam hadis riwayat Imam Muslim,
dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, umkuthi qadra ma kanat tahbasuki haidatuki thumma ightasili wa sholli. Ya, kata Nabi SAW, tinggallah kamu, berdiamlah kamu, sekadar haidmu itu menghalangi kamu. Nah, ya, kemudian mandilah dan salatlah. Jadi setelah selesai haidnya, dari kadar kebiasaan yang dia lewati, kemudian disuruh mandi dan salat. Dan juga beliau pernah bersabda kepada Fatimah bint Abi Hubaish, kata Nabi SAW, innama dzalika irkun wa laysa bihaidatin fada'is shalah. Nah, sesungguhnya itu bukanlah dari, atau sesungguhnya itu hanyalah darah yang keluar dari urat. Ini ketika Fatimah bint Abi Hubaish bertanya tentang darah yang keluar banyak, maka Nabi SAW terangkan itu bukan darah haid, itu hanyalah darah yang keluar dari urat. Sudah diterangkannya perbedaan antara haid dan istihadah. Ya, darah istihadah itu dia berasal dari urat yang pecah. Ya, adapun haid dari rahim, Dan maka Nabi SAW, innama dzalika irkun, sesungguhnya itu hanyalah urat, dari yang keluar dari urat maksudnya. Wa laysa bihaidatin, dan dia bukan haid. Fa idza akbarat haidatuki fada'is shalah. Jika datang haidmu, maka tinggalkanlah salat. Dan diterangkan di riwayat yang lain, walakin da'is shalah qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Ya, kata Nabi SAW, akan tetapi engkau tinggalkan salat sekadar hari-hari yang kamu di situ terbiasa haid padanya. Dipahami ya? Ini keadaan yang pertama. Dan hadis ini diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya, yaitu perempuan yang punya kebiasaan haid. Dan seorang perempuan dikatakan dia punya kebiasaan tatkala dia sudah berulang selama 3 kali berturut-turut dari kebiasaan haid tersebut. Misalnya di bulan pertama dia haid 5 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 5 hari, maka dia sudah dikatakan kebiasaannya 5 hari. Ya. Darah yang keluar setelah itu di hari ke-6, ke-7 itu bukan dianggap sebagai apa? Haid. Atau mungkin dia punya kebiasaan 7 hari. Ya, bulan pertama, bulan kedua 7 hari, bulan ketiga 7 hari. Nah, ya, maka ini sudah dianggap sebagai adat kebiasaannya 7 hari. Dan seterusnya, 6 hari demikian seperti itu. Nah, ya, dan dihitung dia 3 hari atau dihitung dia 3 kali kebiasaan ini, itu dari hal yang diterangkan oleh para ulama, dan itu dari pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Maksudnya kebiasaan seorang perempuan dikatakan dia punya kebiasaan itu dengan 3 kali berulang kayak tadi, dalam keadaan sama. Dipahami ya? Ini keadaan yang pertama dari perempuan yang mengalami haid dan istihadah. Dilihat pada kadar kebiasaan haidnya. Darah yang keluar setelah itu, maka tidak dianggap sebagai apa? Haid. Tapi dia dihukumi sebagai darah istihadah. Baik, kemudian yang kedua, yaitu diterangkan oleh Syekh, yaitu ada perempuan yang dia tidak punya adat kebiasaan. Tapi dia ketika darah keluar, itu bisa dibedakan. Ya, kapan darah haid keluar, kapan darah istihadah keluar. Nah, dengan sifat-sifat yang sudah kita bedakan ya kemarin, dilihat dari sisi warnanya misalnya, dari sisi ketebalannya, dari sisi baunya, ya, dan dari sisi dia keluar, apakah dia mencari atau tidak. Nah, itu bisa dibedakan antara haid dan istihadah. Ini ada perempuan kayak begitu. Dia tidak punya adat kebiasaan.
tiap bulan berbeda-beda misalnya. Tapi darah bisa dibedakan. Ya. Maka di sini kata Syekh, dan dia hukumi dirinya sesuai dengan darah yang keluar tadi itu. Ya. Nah, jika dia tahu di situ darah haid yang keluar, maka dia tidak salat, tidak puasa dan seterusnya. Berlaku hukum haid yang sudah kita bahas. Adapun jika darah yang keluar itu ya dari ciri-ciri istihadah, maka dia tetap salat dan puasa. Serta hukum haid yang sudah diterangkan itu tidak berlaku lagi padanya. Nah, dipahami ya? Ini keadaan yang kedua, yaitu perempuan yang punya tamyiz namanya, punya hal yang tampak dari darah yang keluar itu bisa dibedakan, punya pembedaan dari darah yang keluar bisa dibedakan, darah haid dan darah apa? Istihadah. Maka dia beramal dengan tamyiz tadi itu. Dia beramal dengan tamyiznya, pembedaan darah. Kapan dia keluar darah haid, maka dia berlaku hukum haid. Kapan dia keluar darah selain haid yang sudah diterangkan dari istihadah, maka dia di situ tidak berlaku hukum haid. Dan asalnya istihadah itu sama dengan perempuan yang suci. Nah, sama dengan perempuan yang suci. Baik. Ini keadaan yang kedua. Baik. Di situ Syekh terangkan ya. Misalnya contohnya seperti kalau dia berada pada keadaan suci dan tidak haid, misalnya darah yang keluar itu berwarna merah, ya, yang tidak ada bau padanya, dan dia tidak tebal. Itu sudah diterangkan ya dari ciri-ciri darah istihadah. Ya. Jadi kalau dia berada pada keadaan keluar dari haid padanya, maka dia duduk di situ, dia tinggalkan salat dan tidak boleh berpuasa. Dan yang sudah diterangkan tadi. Dan dihukum apa yang selain daripada itu dari darah istihadah. Ya. Tetap dia salat dan puasa. Dan dia dihukumi dari sama dengan perempuan yang suci. Nah, beliau pertama bersabda, atau Nabi SAW bersabda dalam masalah ini, dalam hadis riwayat Abu Daud dan selainnya, beliau bawakan hadis dalam riwayat Abu Daud tadi. Nabi SAW juga bersabda kepada Fatimah bint Abi Hubaysh, "Idza kana damul haid fa innahu aswadu yu'raf." Nah, fa'amsiki anis salati fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli. Kata Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, jika dia darah haid, maka dia adalah darah yang hitam, dikenal. Itu sudah diterangkan ya, dari darah haid. Maka tahanlah dari salat. Kalau dia darah yang lain, nah, maka kata Nabi SAW, berwudulah dan salatlah kamu. Ya. Di sini Nabi terangkan, kalau dia darah haid itu hitam, maka tahan dari salat, tidak boleh salat. Tapi kalau keluar darah yang lain yang keluar, yang berwarna merah misalnya, dan seterusnya dari ciri-ciri darah istihadah, kamu tetap berwudu dan salat. Dipahami ya? Tapi ini keadaan yang kedua, yaitu keadaan perempuan yang punya tamyiz, tapi dia tidak punya adat kebiasaan. Dalam sebulan hari-hari haidnya itu berbeda-beda, tapi di situ dia bisa bedakan darah. Ketika dia haid, darahnya jelas hitam,
tebal, berbau, gitu kan. Ketika dia keluar dia mencair. Ya. Ketika dia darah lain yang keluar istihadah bisa terbedakan juga. Dia berwarna merah, kemudian dia tidak berbau, tipis. Setelah dia keluar dia membeku. Dipahami ya? Baik. Dan itu bisa ditahu dengan pembedaan darah tadi itu. Dan ini berbeda-beda kadang hari-harinya dalam sebulan. Maka dia beramal dengan pembedaan darah tadi itu. Dia tidak punya kebiasaan. Itu keadaan yang kedua ya, dari perempuan yang mengalami haid dan istihadah. Dan keadaan yang ketiga dari Rayyan Asy-Syaikh, yaitu jika dia tidak punya adat kebiasaan dan juga dia tidak punya tamyiz. Jadi tidak ada dua-duanya. Dibilang kebiasaan tidak ada, dibilang juga tamyiz tidak ada. Ya. Maka ini bagaimana caranya dihukumi dirinya? Ya. Maka dia ini duduk sebagaimana kebanyakan perempuan itu haid, yaitu 6 atau 7 hari pada tiap bulannya. Ini terjadi kadang ya pada dua model perempuan. Ya, sini Syekh terangkan keadaan ketiga, keadaan keempat sama ini. Yaitu yang pertama tadi, yang ketiga ini. Nah, seperti perempuan yang baru pertama kali haid. Baru pertama kali apa? Haid. Yang mau dibilang adat kebiasaan, dia belum punya. Baru satu kali haid. Ya. Kemudian juga mau dibilang misalnya dia punya tamyiz, belum juga. Kadang darah yang keluar bercampur-campur. Hari ini hitam, di pagi hari, mungkin di waktu sore dia warna merah lagi. Ya. Terus atau hari ini hitam berbau, di waktu sore atau di besok harinya misalnya berwarna merah lagi. Ya, bercampur di situ. Maka dia belum punya apa? Tamyiz. Ini kadang terjadi pada perempuan yang baru pertama kali haid. Ya. Dan umumnya itu dia usianya masih di atas 10 tahun. Ya. Atau 15 atau sekitar daripada itu. Nah, bagaimana jalan keluar seperti itu? Nah, maka di situ Syekh terangkan di situ. Dia duduk, tidak salat, tidak puasa, dan berlaku hukum-hukum haid itu sebanyak 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Dan itu dari kebiasaan kebanyakan perempuan yang mengalami haid. 6 atau 7 hari. Ya. Darah yang keluar setelah itu di hari ke-8, walaupun dia masih begitu modelnya, berwarna hitam merah, bercampur dia, maka dia tidak pedulikan lagi. Tetap dia bersihkan darahnya, kemudian dia salat. Nah, dipahami ya? Apa dalilnya? Dia dihukumi seperti itu, diikuti kebiasaan kebanyakan perempuan. Nah, itu ada hadis dari riwayat Ahmad dan selainnya. Nah, diterangkan Nabi SAW bersabda kepada Hamnah bintu Jahash. Ya, ketika beliau bertanya tentang masalah seperti tadi itu. Ya. Maka kata beliau, "Innama hiya rukhsatan minasyaitan. Fatahayyadi 6 ayyamin aw 7 ayyam. Tsumma ightasili." Ya. Nah, kata Nabi SAW, sesungguhnya dia hanyalah dari rukdatun. Innama hiya rukdatun minasyaitan. Ya, bukan ruksat tadi ya. Innama hiya rukdatun minasyaitan. Hanya gangguan dari syaitan. Maka ya, kamu haid 6 atau 7 hari saja. Kemudian kamu mandi setelah itu. Ya. Nah. Ya. Setelah dia mandi dia salat.
Nabi terangkan di situ ya, panjang hadisnya. Ya, kamu salat sebanyak 24 hari atau 23 hari. Ya, kamu berpuasa, salat. Nah, seperti itu. Dan itulah kata Nabi dari kebiasaan kebanyakan perempuan. Mereka haidnya 6 atau 7 hari. Ini tadi berlaku bagi perempuan yang baru pertama kali haid. Darahnya bercampur, kemudian dia belum punya kebiasaan. Maka dia duduk 6 atau 7 hari. Darah yang keluar setelahnya itu jangan dia pusingkan. Itu dianggap sebagai darah istihadah, dan dia tetap salat dan puasa. Serta berlaku hukum perempuan yang suci ketika sudah melewati 6 atau 7 hari. Baik. Ini keadaan yang ketiga. Baik, keadaan yang keempat yang diterangkan oleh Syekh, yaitu perempuan yang sudah hilang kebiasaan haidnya. Nah, yang sudah hilang kebiasaan apa? Haidnya. Ini kadang biasanya terjadi ya pada perempuan yang mungkin tiap tahun melahirkan, sehingga dia tidak punya kebiasaan haid. Sudah dilupakan. Tiap tahun dia melahirkan. Hamil lagi misalnya. Darah haidnya tidak keluar. Nifas. Hamil lagi. Sehingga kebiasaan haid yang dia dulunya pernah ada itu hilang. Maka di sini juga sama keadaannya. Dia mengikuti kebiasaan kebanyakan perempuan. Kalau dia haid misalnya, anggaplah dia haid, setelah dia nifas, maka dia ikuti kebanyakan perempuan 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Baik. Ya, itu diterangkan ya sebenarnya di pembahasan yang lain ya oleh para ulama. Syekh Shalih Fauzan hanya menyebutkan 3 keadaan tadi ya. Nah, dan itu tambahan yang keempat tadi itu diterangkan oleh para ulama yang lain. Nah, ya. Jadi beliau simpulkan di situ ya dari 3 keadaan tadi. Yang pertama tadi perempuan yang punya kebiasaan. Maka dia berjalan hukumi dirinya dengan keadaan kebiasaan. Kemudian yang kedua, perempuan yang punya tamyiz. Dia hukumi dirinya dengan tamyiz tadi itu, perbedaan darah. Kapan darah haid yang keluar, maka dia berlaku haid. Hukum haid. Kapan darah istihadah yang keluar, maka dia berlaku perempuan istihadah, suci. Nah, yang ketiga tadi, dia tidak punya kebiasaan, tidak punya tamyiz. Maka di situ dia duduk selama 6 atau 7 hari. Nah, darah yang keluar setelahnya itu dianggap bukan darah haid lagi. Baik. Maka dia terangkan di situ kesimpulan dalam masalah ini. Ya tadi saya katakan ada 4 ya. Itu di uraian pendapat ulama yang lain. Yang keempat tadi saya terangkan di situ ada tentang masalah perempuan yang hamil tiap tahun, yang sudah lupa kebiasaan haidnya. Maka dia sama tadi keadaannya dengan ketika dia haid di waktu beberapa melahirkan belum pernah haid sebelumnya, maka dia kembali kepada kebiasaan kebanyakan perempuan 6 atau 7 hari. Maka beliau simpulkan di situ ya dari uraian Syekh. Ya, maksudnya perempuan yang punya kebiasaan haid, maka dia kembali kepada kebiasaannya. Yang hukum dirinya di situ. Darah yang keluar di luar kebiasaan itu adalah darah yang bukan darah haid. Mungkin dia darah rusak atau darah istihadah. Adapun perempuan yang punya perbedaan darah tadi, tamyiz, maka dia kembali beramal dengan tamyiz tersebut. Dipahami ya? Adapun yang ketiga tadi, yaitu perempuan yang tidak punya kebiasaan dan tidak punya tamyiz,
maka dia duduk ketika darah itu keluar selama 6 atau 7 hari. Nah, tapi ini kesimpulan yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya, walaupun mungkin ada keadaan-keadaan yang lain lagi ya yang diterangkan dari para ulama dalam masalah ini. Ya, ada juga keadaan yang lain. Misalnya ada perempuan yang dia punya kebiasaan dan punya tamyiz. Ya. Maka ini dia dahulukan adalah tamyiznya. Dia dahulukan adalah kebiasaannya. Ya, dari masalah yang lain lagi ya. Keadaan yang lain tidak diterangkan oleh Syekh. Yaitu perempuan yang punya kebiasaan dan dia punya tamyiz. Ya, dia punya adat kebiasaan haid. Dalam sebulan dia tahu berapa hari. Dan dia punya tamyiz juga. Darah yang keluar bisa dibedakan. Dipaham ya? Maka ini kata para ulama, dia di situ kalau misalnya tamyiz dan kebiasaannya tidak bertentangan, ya bisa digabungkan begitu atau bisa dibedakan. Nah, maka dia itu tidak ada masalah. Dia sama keadaannya dengan perempuan yang yang pertama dari uraian Syekh Shalih Fauzan. Ya, yaitu perempuan yang punya adat kebiasaan. Nah, darah haid keluar dia tahu, oh ini haid. Ya, sesuai dengan kebiasaannya. Dan bisa dibedakan, begitu ya. Nah, ketika darah istihadah keluar juga, dia tahu ini istihadah. Bukan pada kebiasaannya dia keluar. Itu perempuan yang punya kebiasaan dan punya tamyiz. Maka dia beramal dikembalikan kepada kebiasaannya. Ya, dikembalikan kepada kebiasaan haidnya. Dan itu yang berjalan tadi ya dari hadis-hadis yang telah kita baca. Ya. Baik. Ini ketika kebiasaan dan tamyiznya itu tidak bertentangan. Dia keluar ya sesuai dengan waktunya. Ketika dia haid, darah haid jelas. Ya, dari ciri-cirinya. Selain dari haid, dia keluar istihadah, gitu ya. Nah, dia rapi keluarnya. Bisa dibedakan waktu dan tamyiznya jelas. Tapi kadang juga ada perempuan yang dia punya tamyiz dan dia punya juga adat kebiasaan, tapi antara tamyiz dan kebiasaannya ini tidak bisa atur atau dia tidak teratur begitu ya. Nah, contoh misalnya anggaplah di waktu haid yang harusnya kebiasaan haid di situ, ya darah yang keluar kadang hitam, kadang juga merah. Nah, ini masih waktu haid ini, siklus haid. Maka itu kata para ulama, tetap dia beramal kepada kebiasaannya. Tetap dia beramal kepada kebiasaan haidnya. Ketika darah yang keluar itu di waktu haid, apapun warnanya, kapan dia haid atau tiba waktu haid, maka dia dihukumi haid. Nah, ini ketika di situ ada pertentangan ya antara kebiasaan dan tamyiz. Nah, baik. Ini juga kadangnya dibahas dari keadaan-keadaan yang berlaku. Tapi secara global tadi yang diterangkan oleh Syekh itu lebih mudah dipahami. Perempuan itu ada 3 model dalam masalah ini. Ada yang punya adat kebiasaan, maka dia kembali kepada adatnya. Dari yang keluar setelah itu dihukumi darah istihadah atau rusak. Tetap dia salat dan puasa. Keadaan yang kedua, perempuan yang punya tamyiz. Nah, pembedaan darah. Ya, dia tahu ini darah haid, darah istihadah. Maka dihukumi dirinya seperti itu. Kapan dia haid, keluar darah haid, dia tidak salat, tidak puasa. Istihadah yang keluar, maka dia tetap salat dan puasa. Baik. Keadaan yang ketiga tadi, dia tidak punya adat, tidak punya kebiasaan. Tidak punya adat, kebiasaan dan tidak punya tamyiz. Maka ini dia duduk 6-7 hari. Sesuai dengan keadaan dari kebanyakan perempuan dalam masalah itu. Baik.
Ya, beliau bawakan situ perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya. Tadi kesimpulan tadi yang telah diterangkan. Nah, ya. Kata beliau wal alamatu allati kila biha sittun imal adatu fa innal adata aqwal alamat li'anna al-asla maqamul haid duna ghairihi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, nah, alamat-alamat yang dikatakan padanya itu ada 6. Ya. Kadang dia berupa kebiasaan. Nah, dan kebiasaan ini kata beliau itu lebih kuat. Dijadikan sebagai tanda dari haid. Karena asal itu adalah tanpa selainnya. Tanpa selainnya. Dan yang kedua kata beliau imma tamyiz. Li'anna ad-dam al-aswad ya. Baik. Wathakhin al-matna awla ayyakuna haidan min al-ahmar. Baik. Tanda yang lain lagi yaitu tamyiz. Karena darah yang hitam yang dia tebal dan berbau itu lebih pantas dikatakan dia haid daripada darah yang berwarna merah. Nah, kemudian beliau terangkan yang ketiga, wa imma i'tibaru ghalibi adatin nisa lian al-asla ilhaqul fardi bil ammi al-aglab. Dan kadang juga tanda itu bisa diketahui dengan apa? Dilihat pada kebanyakan kebiasaan perempuan. Nah, karena yang asal dalam masalah ini adalah diikutkan yang jarang terjadi tadi itu kepada hal yang umum. Pada hal yang umum. Baik. Maka ini kata beliau, fahadhihi al-alamatu thalath ya tadullu 'alaiha as-sunnatu wal i'tibar. Baik. Kata beliau, dan 3 alamat ini itu ditunjukkan oleh apa? Sunnah Nabi SAW dan penelitian. Kemudian boleh sebutkan di situ alamat-alamat yang lain yang dikatakan padanya. Ya. Jadi boleh sebutkan ada 6 ya. 3 yang pertama tadi itu yang pokok. Yaitu perempuan punya adat kebiasaan atau punya tamyiz atau dia tidak punya adat dan tidak punya tamyiz tapi dia ikuti kepada apa? Kebanyakan keadaan perempuan. Baik. Nah, makanya dari kesimpulan yang apa sangat indah dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, dan beliau terangkan di akhir dari kesimpulan beliau, ya wa aswabul aqwal i'tibarul alamati allati ja'at biha as-sunnatu wa ilgha'u ma siwa dzalik. Dan sebenar-benar perkataan dalam masalah ini yaitu seorang mengambil ukuran alamat yang sunnah itu datang dengannya dan membuang dari apa yang selain daripada itu. Ya, jadi tadi itu yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan itu kesimpulan ya dari apa yang diterangkan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik. Kemudian beliau terangkan di situ apa yang diharuskan bagi perempuan yang kita selesai tadi menjelaskan 3 keadaan perempuan yang mengalami istihadah dan haid. Ya. Nah, sekarang kita pindah kepada pembahasan yang lain. Beliau terangkan di situ tentang apa yang harus diharuskan bagi perempuan yang istihadah. Nah,
Yang pertama kata beliau, wajib atasnya mencuci darah ketika telah selesai. Nah, keluarnya begitu. Ya. Jadi istihadah itu kan dia beda dengan haid tadi ya. Jadi ketika dia ingin sholat, maka dia cuci darahnya. Nah, dicuci darahnya. Itu yang diharuskan ya. Kemudian dia lapisi dengan pembalut ya, atau kapas atau yang semisalnya yang bisa menahan darah dari istihadah itu. Nah, adapun kalau dia haid itu kan jelas dibedakan ya. Selesai haid dia mandi. Ya, dibedakan dengan istihadah. Kalau istihadah sudah keluar, waktu salat telah tiba, dicuci darahnya. Kemudian dia tidak perlu mandi. Cuci darahnya dari kemaluannya, dia lapis dengan pembalut, kemudian disalat. Apa yang keluar setelah itu dalam salat misalnya, ya terus dipedulikan. Itu dari hal yang telah dimaafkan. Ya beda dengan darah haid ya. Kalau darah haid, ya tadi sudah diterangkan ya. Kalau dia sudah tahu suci, maka dia mandi. Nah, dan dia salat seperti biasa. Darah yang keluar setelahnya itu dianggap sebagai darah apa? Istihadah. Itu kalau perempuan yang punya tadi? Kebiasaan. Baik. Akhirnya yang harusnya dilakukan ya bagi perempuan yang istihadah dan juga bagi perempuan yang haid tadi. Dibedakan. Kalau perempuan yang haid setelah selesai haidnya dengan tanda yang sudah diterangkan, maka dia mandi dan dia salat. Berlaku padanya hukum perempuan suci lagi. Kalau darah istihadah, perempuan yang mengalami istihadah, maka dia di situ sama hukumnya dengan perempuan yang suci. Sama hukumnya dengan perempuan yang Yang suci. Nah, hanya saja dibedakan tadi kalau dia ingin salat, dicuci di situ darah yang keluar dari kemaluannya, kemudian dia balut. Dia pakai pembalut ya, agar dari tidak mengotori. Nah, tempat salatnya misalnya ketika dia keluar lagi. Apa yang keluar setelahnya itu dimaafkan. Itu bagi perempuan yang mengalami istihadah. Tapi beliau terangkan situ hadis, beliau bawakan dalil ya tentang masalah ini dari riwayat Abu Daud dan hadisnya hadis yang hasan. Beliau Nabi SAW bersabda kepada perempuan yang istihadah, nah, tada'us salah ayami akra'iha thumma tagtasili wa tawadda'i inda kulli salah. Yang kau tinggalkan salat pada hari-hari yang kau haid padanya, dan kamu mandi ya, nah, dan berwudu setiap kali salat. Engkau tinggalkan salat pada hari-hari yang engkau haid. Baik. Setelah itu kamu mandi. Ya. Dan berwudu setiap kali salat. Nah, kemudian beliau bawakan hadis yang berikutnya dari hadis yang lain dari riwayat Abu Daud juga atau Ahmad dan selainnya, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, an atulaki al-kursuf fa innahu yadhhabud dam. Aku sebutkan untukmu kapas, karena kapas itu bisa menghilangkan darah. Ya, maksudnya bisa menghilangkan darah, dia bisa menghambat dari keluarnya darah ya ketika dia keluar dan dia lagi salat. Baik. Akhirnya yang diamalkannya bagi perempuan yang mengalami istihadah. Ini sebenarnya masih pembahasan tentang masalah istihadah ya, yang belum selesai kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Baik. Jelas perempuan yang istihadah itu dia sama dengan perempuan yang suci.
sama dengan perempuan yang suci. Ya. Dan dia dibedakannya dengan perempuan yang haid. Apa yang berlaku pada perempuan haid dari hal-hal yang diharamkan itu tidak berlaku pada perempuan yang mengalami istihadah. Baik. Oke, ini dari keadaan yang kedua dari perempuan yang mengalami atau ada darah yang keluar padanya, yaitu pembahasan masalah istihadah tadi. Baik. Kemudian yang ketiga, sini yang kita akan terangkan tentang masalah nifas. Tentang masalah nifas. Jadi dari kesimpulannya di situ, perempuan yang mengalami istihadah, dia lihat ya ketika asalnya dia sama dengan perempuan yang suci, hanya dibedakan di situ ada beberapa perkara. Ya, sebagian ulama dia mengatakan dia wajib berwudu tiap kali salat. Tapi hadis yang menerangkan tentang masalah itu ada kelemahan. Tentang masalah hadis berwudu tiap kali salat. Walaupun dia dalam riwayat Al-Bukhari, tapi ada kelemahan padanya. Imam Muslim rahimahullah taala telah mengisyaratkan perkara itu. Dan hadis itu juga dikritik ya oleh para ulama yang selevel dengan Imam Al-Bukhari tentang masalah hukum berwudu tiap kali salat bagi perempuan yang istihadah. Jadi yang kuatnya dia tidak wajib berwudu walaupun darah istihadah keluar. Tapi kalau dia berwudu itu dari hal yang sunnah, dari hal yang baik dalam masalah ini, agar dia keluar dari silang pendapat. Ya. Itu yang pertama diperhatikan ya bagi perempuan yang istihadah. Kemudian yang kedua tadi, bagi perempuan yang istihadah, ya, dia kan perempuan suci. Tapi kalau dia ingin salat dan darah masih keluar, sebelum dia berwudu, dia bersihkan darah tadi itu. Dia bersihkan darahnya. Kemudian dia letakkan di situ pembalut atau kapas atau hal yang semisalnya yang bisa menghalangi dari keluarnya darah ketika dia sedang salat. Dipahami ya? Baik. Itu tentang masalah istihadah. Baik, kemudian sekarang kita pindah ke masalah yang terakhir dari huraian Syekh Shalih Fauzan, yaitu tentang masalah nifas. Ini darah yang ketiga yang keluar pada perempuan, yaitu nifas. Ya, apa itu darah nifas? Nah, nifas itu dia hukumnya sama dengan haid. Nifas itu sama dengan haid. Tapi para ulama memberikan definisi di sini ya tentang masalah nifas. Ada beberapa definisi di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan nifas itu adalah darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan atau bersama dengan melahirkan. Ya. Itu yang dikatakan nifas. Dan ada juga yang mengatakan nifas itu adalah darah yang keluar ya setelah melahirkan, bersama dengan melahirkan, atau sebelum melahirkan, sehari atau 2 hari sebelum melahirkan. Hanya di situ ada silang pendapat ya para ulama seputar masalah darah yang keluar sebelum melahirkan pada pembukaan ya, beberapa pembukaan sebelum melahirkan. Apakah dia dihukumi darah nifas atau darah selain nifas? Nah, baik. Tapi kalau dia darah yang keluar saat melahirkan atau setelah melahirkan, itu jelas dia dihukumi darah darah nifas. Ya, ini tentang masalah nifas. Dan juga ada sebagian ulama yang lain, dia kalimatnya lebih umum. Nifas itu adalah darah yang keluar disebabkan karena adanya melahirkan. Ya, mungkin sebelumnya atau saat melahirkan atau setelah melahirkan. Dipahami ya? Tapi kalau ditarik dari teks hadis dalam masalah ini yang menerangkan tentang nifas itu, dia hanya berlaku untuk perempuan yang keluar darahnya saat melahirkan dan setelah melahirkan. Ya, karena para wanita di masa Nabi SAW mereka duduk. Ya, perempuan yang nifas itu mereka duduk selama 40 hari. Ya, diterangkannya dalam hadis.
Ya, dalam riwayat Imam 5 kecuali Imam An-Nasai, yaitu Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dari hadits Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kata beliau, "Kanatin nufasa taq'udu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha arba'ina yauman." Adalah para wanita nifas, para perempuan yang nifas, ya, mereka duduk pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah nifasnya itu selama 40 hari. Selama 40 hari. Ini hadis pokok ya, yang dipakai dalam pembahasan masalah nifas. Ya. Jadi kita kembali tadi pada definisi nifas ya, yang sudah diterangkan. Ya. Nifas itu adalah darah yang keluar disebabkan karena melahirkan. Apakah bersamaan dengan melahirkan atau setelahnya? Adapun sebelum melahirkan itu ada silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dia bukan dihukum darah nifas, tetap dia salat. Ya, dan ada yang mengatakan dia juga dihukumi sebagai darah apa? Nifas. Tapi ada pembahasan dalam masalah itu. Ya, dalam masalah itu yang tadi sebelum melahirkan itu seorang dia memilih saja mana yang lebih tenang dalam masalah itu dia amalkan. Karena ada dua pendapat dalam hal itu ya, seputar darah yang keluar sebelum melahirkan. Tapi ingat ya tadi ya, sesaat sebelum melahirkan. Baik. Adapun darah yang keluar saat hamil belum melahirkan, maka itu ya bukanlah darah haid dan juga bukan darah nifas. Yang paling kuatnya tadi sudah diterangkan ya. Nifas ini dia adalah darah yang keluar saat melahirkan dan setelah apa? Melahirkan. Nah, dan sepakat para ulama bahwasanya waktu masa nifas itu paling lamanya 40 hari. Ya, dengan hadis yang sudah kita bacakan tadi. Nah, setelah itu dia mandi dan dia salat. Darah yang keluar setelahnya setelah 40 hari itu bukanlah darah apa? Darah nifas. Kecuali ya kalau bertepatan dengan siklus haidnya. Misalnya ya. Ya. Dari kebiasaan haidnya di masa sebelum dia hamil, ya, dia haid di waktu-waktu itu. Setelah 40 hari nifasnya, maka dia dihukumi sebagai darah apa? Haid. Tapi kalau dia tidak bertepatan dengan siklus haidnya, darah yang keluar setelah 40 hari, maka dia dihukumi darah bukanlah darah nifas. Ya. Menurut pendapat kebanyakan para ulama yang sudah diterangkan tadi. Nah, dan juga sepakat para ulama dalam masalah nifas ini, dia sama dengan haid. Dalam masalah hukum, ya, kecuali pada tiga perkara. Kecuali pada tiga perkara. Silakan kita bahas kemarin ya. Perempuan yang haid itu tidak boleh salat, tidak boleh puasa. Dia ganti puasanya. Nah, kalau di hari-hari yang lain ketika dia suci misalnya, tidak boleh dia tawaf di Baitullah, tidak boleh ditalak oleh suaminya, ya dan seterusnya. Nah, nifas juga seperti itu. Ketika perempuan nifas, ketika selesai nifas, ya, ketika selesai nifas maka dia ganti apa? Puasanya. Dia sama dengan haid. Sama dengan haid. Nah, kecuali pada tiga perkara ya yang dibedakan dari para ulama. Perbedaan antara haid dan nifas. Tapi kita lihat sekarang sebentar ya, tiga perkara itu kita lihat. Kita lihat sekarang dari uraian Syekh Shalih Fauzan dalam masalah ini. Kata beliau nifas itu sama dengan haid. Ya, dalam masalah halal dan haramnya. Jadi apa yang dihalalkan pada masalah haid, yang dibolehkan bagi perempuan yang haid, itu juga dibolehkan bagi perempuan yang apa? Yang nifas. Sudah diterangkan ya. Dan apa yang diharamkan bagi perempuan yang haid, itu juga dari hal yang diharamkan bagi perempuan yang apa? Yang nifas.
Ya, seperti melakukan hubungan suami istri. Nah, berpuasa, salat, talak, tawaf, membaca Al-Quran. Ini menurut Syekh ya. Nah, tinggal di masjid, berdiam, ya, dan seterusnya ya. Baik. Dan setelah darah nifas itu keluar, berhenti misalnya, maka dia mandi. Nah, dia mandi seperti mandi haid. Seperti mandi apa? Haid. Persis sama. Dipahami ya? Baik. Dan juga diwajibkan bagi perempuan yang nifas, dia mengganti puasanya. Tapi kalau salat tidak diganti. Itu dari hal yang sudah dimaklum ya. Sebagaimana pada masalah haid. Nah, kemudian di situ Syekh terangkan kepada kita dari mana nifas itu. Ya, ialah darah yang keluar dari rahim. Nah, saat melahirkan atau setelah melahirkan. Ya, tadi sudah diterangkan ya. Itu yang kita bahas tadi itu dari definisi Syekh Shalih Fauzan. Dan kebanyakan dari waktu nifas itu adalah 40 hari. Berdasarkan hadis yang telah kita bacakan tadi. Nah, dibawakan situ perkataan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Nah, kata beliau, ajma ahlul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum ala anna an-nufasa tada'u shalah 40 yawman illa an tarat tukhra qabla dhalik fa innaha tattasilu wa tusalli. Ya, kata At-Tirmidzi rahimahullah, sepakat para ulama dari para sahabat dan tabi'in serta orang-orang setelah mereka bahwasanya para wanita yang nifas mereka meninggalkan salat selama 40 hari. Ini kalau darah keluar terus ya, selama 40 hari. Kecuali kata beliau, jika dia melihat tanda suci sebelum 40 itu, maka dia mandi dan salat. Contoh misalnya 30 hari sudah suci dia. Tidak lagi ada darah yang keluar, sudah kering. Ya. Atau keluar misalnya cairan putih misalnya, maka dia sudah dianggap apa? Suci. Ya. Walaupun belum cukup 40 hari. Dia wajib mandi dan sholat. Itu kalau sudah dia tahu ada memang tanda suci yang keluar. Apakah dengan hilangnya darah tadi, berhentinya, sudah kering, atau dengan keluarnya apa? Cairan putih. Dipahami ya? Baik. Oleh karena kata Syekh Shalih Fauzan di situ, jika darah berhenti misalnya sebelum 40 hari, maka nifasnya sudah berhenti. Dia wajib mandi dan sholat. Nah, dan hilanglah sudah apa yang dilarang darinya dari hal-hal yang berlaku pada nifas. Dari hal-hal yang berlaku pada apa? Nifas. Baik. Jadi ringkasnya pembahasan nifas itu. Nah, ini selesai sudah ya pembahasan masalah nifas. Nah, beliau bawakan situ ada masalah sedikit ya tentang masalah keguguran. Ya. Jika misalnya perempuan yang hamil dia keguguran, ini dirinci keadaannya ya dari urian Syekh Shalih Fauzan di sini. Nah, jika jelas padanya dari bentuk manusia, nah dari kegugurannya tadi itu yang keluar, maka darah yang keluar setelahnya itu dihukumi sebagai darah nifas. Dihukumi sebagai darah apa? Nifas. Dan beliau terangkan di situ waktu yang dengannya itu ya bentuk manusia dari perempuan yang hamil dari janinnya misalnya itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan. 3 bulan berarti 90 hari. Nah, itu menurut kebanyakan. Jadi usia janin, misalnya dia keguguran dan dia sudah 3 bulan, darah yang keluar setelahnya itu dihukumi darah apa? Darah nifas.
karena dia telah berbentuk manusia. Itu kebanyakan seperti itu. Nah, ya. Walaupun mungkin belum ditiupkan ruh. Dan dia terangkan di situ. Yang paling sedikitnya adalah 81 hari. 81 hari. Ya, artinya kalau di bawah 81 hari, maka dia bukan dihitung darah nifas. Ini menurut uraian apa? Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Misalnya ada perempuan yang hamil, dia keguguran sebelum 81 hari, di bawah 80. Misalnya baru 1 bulan misalnya, atau baru 2 bulan. Ini kan masih 60 hari. 2 bulan lebih, ya. Belum 3 bulan, maka dia keguguran di situ, maka dia menurut uraian Syekh Shalih Fauzan, dia bukan dihukumi darah apa? Ketika ada darah yang keluar di situ, maka dia bukan berlaku hukum darah apa? Nifas. Ya. Maka dia tetap salat, tetap apa? Berpuasa. Dan dia bukan dihukumi sebagai perempuan yang apa? Yang nifas. Nah, beda kalau dia keguguran di atas 3 bulan atau di atas 81 hari. Nah, maka itu apa? Darah yang keluar setelahnya dihukumi sebagai darah apa? Darah nifas. Baik. Ini rincian ya diterangkan. Nah, berdasarkan hadis dalam masalah ini, ya, karena janin itu dalam perut ibu dia berbentuk ketika apa? Sudah berumur 2 kali 40 hari atau 2 kali 40 hari. Baik. Nah, thumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Nah, thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Baik. Itu ukuran yang diambil ya oleh Syekh dari hadis tadi itu dalam as-sahih. Nanti 3 kali 40 hari, yaitu umur 120 hari, barulah ruh dia apa? Ditiupkan. Tapi sebelum daripada itu sudah berbentuk bayinya misalnya. Sudah berbentuk segumpal apa? Segumpal daging. Nah, maka ketika dia keguguran misalnya qadarullah, ya dilihat dari harinya. Kalau dia di atas 81 hari, ya 3 bulan dan seterusnya ke atas, maka itu dihukumi apa? Darah yang keluar padanya dihukumi darah nifas. Yang di bawah 80 hari, satu tadi, maka dia dihukumi darah rusak. Tetap dia salat dan berpuasa jika bertepatan dengan bulan Ramadan. Baik. Ini pembahasan ya seputar masalah nifas. Sedikit lagi ya. Baik. Ini sedikit tentang masalah apa? Masalah nifas. Di terakhir pembahasan beliau terangkan masalah yang lain. Jadi tadi kita telah terangkan ya bahwasanya perempuan yang nifas itu sama dengan perempuan yang haid secara umum ya, pada hal yang dihalalkan dan hal yang diharamkan, kecuali pada 3 perkara kata para ulama ya. Yang pertama, dalam masalah haid dan nifas itu dibedakan dari masalah lama waktu keluarnya. Sudah bahas tadi ya, kalau nifas 40 hari paling lama. Tapi kalau haid, tidak ada yang haid sampai 40 hari. Dari penelitian yang sudah kita baca, dari uraian para ahli fikih, itu paling banyaknya 15 hari. Itu apa? Waktu yang didapatkan dari perempuan dia haid. Jadi ini perbedaan pertama antara darah nifas dan darah apa? Darah haid. Baik. Kemudian yang kedua, antara haid dan nifas dibedakan ya. Kalau nifas itu dia bukan tanda balik. Dia bukan tanda apa? Balik. Ya. Tapi kalau haid dia merupakan tanda balik bagi seorang perempuan. Ya, karena kadang ada sebagian perempuan yang nikah cepat misalnya, kadang dia hamil sebelum dia haid. Sebelum dia apa? Haid. Nah,
dia mengalami nifas sebelum dia haid misalnya. Ya, itu sebagiannya keadaan. Maka dia dikatakan di situ belum balik. Kalau dia belum apa? Haid. Jadi nifas itu dia bukan tanda balik. Dia keluar misalnya sebelum adanya haid, maka dia bukan dikatakan tanda balik. Tanda ciri seorang perempuan telah balik. Bukan dengan nifas, tapi dengan apa? Dengan haid. Nah, kalau haid dia merupakan tanda balik. Satu di antara tanda seorang perempuan dikatakan telah apa? Balik. Dan kemudian yang ketiga, perbedaan antara haid dan nifas. Nah, ya, nifas itu dia bukan dijadikan sebagai iddah dari perempuan. Nah, karena iddah perempuan yang hamil sampai dia melahirkan saja. Ya, ini kalau perempuan yang hamil ya, bukan dengan nifasnya. Kapan dia melahirkan sudah, hukumnya dia sudah lepas apa? Iddahnya. Ya, wa ulatil ahmali ajaluhunna ayyatu'ana hamlahun. Dan perempuan yang hamil, ya, masa iddahnya itu sampai dia melahirkan. Nah, beda dengan haid. Kalau haid ini dia adalah tanda apa? Patokan sebagai ukuran masa iddah. Ya, bagi perempuan yang tidak hamil. Nah, 3 kali haid. Bukan dikatakan 3 kali nifas. Dipaham ya? Tapi itu 3 perbedaan ya antara haid dan nifas. Saran dari yang pertama, dilihat dari sisi apa? Lama keluarnya. Kalau darah nifas 40 hari paling banyak. Darah haid itu paling banyak 15. Kemudian yang kedua tadi dari sisi tanda balik. Nifas dia bukan tanda balik. Adapun haid dia merupakan tanda balik. Dan yang ketiga tadi dari sisi ukuran iddah pada perempuan. Nifas dia bukan ukuran iddah. Adapun haid itulah yang dipakai sebagai apa? Ukuran iddah. Baik. Ini 3 perbedaan ya. Selain daripada 3 ini, kata para ulama, haid dan nifas itu sama dari sisi hukum halal dan haramnya. Dalilnya dia dikatakan sama, itu sudah kita baca kemarin hadisnya ya. Dan hadis Ummu Salamah. Yang ketiga itu beliau haid, masih berbaring bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau haid dan Nabi SAW ketika itu bertanya kepadanya, Anafisti, apakah kamu nifas? Nah, Nabi tahu dia haid, tapi Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu nifas? Nah, menunjukkan hukum haid sama dengan apa? Nifas. Itu diterangkan dalam hadis yang telah kita baca. Baik, dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian terakhir di sini kita uraikan dari penutup masalah nifas ini dari oleh Syekh Shalih Fauzan. Beliau ingatkan di sini ya, ada peringatan. Nah, yang hendaknya diperhatikan bagi para wanita. Nah, kadang mereka ada yang menggunakan obat untuk menghalangi turunnya darah haid. Ya. Katanya untuk agar dia bisa berpuasa Ramadan atau berhaji. Nah, maka beliau terangkan di situ rincian dari masalah ini. Ya. Jika obat tadi itu dia menghalangi darah, sekedar menghalangi saja ya, karena ada keperluan dan tidak memutuskan dari darah haid itu, maka tidak ada masalah dipakai. Dan itu kadang dibutuhkan ya, perempuan yang misalnya haji, nah, berumrah, kadang dibutuh itu obat. Tapi dengan syarat tadi, dari orang Syekh, sepanjang obat tersebut dia tidak apa? Memutus siklus haid. Ya. Jika dia memutus siklus haid, nah, dengan model pemutusan yang selama-lamanya, maka itu tidak boleh. Ya. Kecuali kata beliau ada izin dari si suami.
Karena ini berkaitan dengan masalah apa? Terputusnya nanti keturunan. Jika dia tidak haid lagi, nah itu kan berlaku di situ hukum. Dia tidak punya lagi apa? Keturunan. Nah, itu dalam masalah apa? Hukum menggunakan obat pencegah haid. Ya, jadi diterangkan tadi ya bentuk obatnya. Kalau obat itu hanya menghalangi sementara saja, setelah itu akan hilang pengaruh obat dan dia haid kembali, maka tidak ada masalah. Jika ada keperluan, kayak tadi ya, dia ingin berpuasa misalnya, atau dia melakukan ibadah haji atau umrah, maka seperti itu tadi, dibolehkan dia memakai obat tersebut. Tapi kalau dia bentuknya obat yang apa memutuskan selama-lamanya haidnya, itu tidak diperbolehkan asalnya, kecuali kalau suaminya mengizinkan. Karena ini berkaitan dengan masalah adanya keturunan setelahnya. Baik. Itu di antara syarat yang diterangkan oleh para ulama. Ada syarat yang lain lagi yang tidak diterangkan oleh Syekh. Sepanjang obat tadi itu memang disarankan oleh dokter yang ahli. Jadi bukan dia sendiri yang cari obat. Oh ini obat pencegah haid. Tanpa dia rujuk kepada dokter yang ahli dalam masalah itu. Dia tanya kepada dokter yang ahli. Ini obat bisa dipakai tidak? Dipahami ya? Nah, baik. Dan tadi yang ketiga tadi syaratnya sepanjang ada keperluan. Sepanjang ada apa? Keperluan. Kalau tidak ada keperluan, maka tidak boleh dipakai obat tersebut. Haid itu adalah hal yang harusnya disyukuri bagi perempuan. Demikian pula adanya nifas. Di situ ada hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan yang Allah sisipkan bagi perempuan yang haid dan nifas juga pada masalah istihadah itu. Nah, itu ada ketentuan Allah yang harusnya disyukuri dan ada hikmah di balik hal tersebut. Tapi ini sekelas tentang hukum-hukum seputar haid dan nifas serta apa yang berkaitan dengannya dari masalah istihadah tadi itu. Baik. Dan ini dari akhir dari pembahasan kita dari mengkaji pembahasan seputar hukum haid dan nifas. Dan ini juga dari akhir pembahasan kitab Tahara dari Uraian Syekh Shalih Fauzan di sini. Tentunya di sini banyak pembahasan-pembahasan yang lain ya. Tapi kita tidak menguraikannya. Ini juga sudah cukup dalam uraian dari apa yang bisa diterangkan dari pembahasan seputar haid dan nifas serta kitab Tahara secara umum. Tapi segera itu dulu, semoga ada manfaatnya dari pembahasan yang kita kaji pada malam hari ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.